Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 3, Syarat dan Sumpah. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Karya Karsa Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Kebakaran. Tolong. Ada kebakaran. Kebakaran. Suara kentongan dari bambu terus berbunyi di tengah malam buta. Suara riuh warga berlari pontang-panting mengambil air dengan ember untuk memadamkan api, tapi sia-sia kobaran api masih berdiri dengan gagahnya, panasnya siap memanggang manusia-manusia yang berani mendekati dirinya. Sumirah dan Nyai Aminah masih di dalam, bagaimana ini? Bapak Kepala Desa bingung, warga panik. Permana tertawa-tawa melihat pemandangan di hadapannya. Setelah puas, lelaki itu pulang karena gendis telah menunggunya di rumah. Pai Kang Mas, wis embok bakar si Sumirah? Ben kai mati terus aku paling ayu sak deso Kang Mas. Bagaimana Mas? Sudah kamu bakar si Sumirah, biar dia mati lalu aku jadi wanita tercantik di desa Mas. Permana mengelus rambut ikal panjang milik gendis yang selalu beraroma melati itu. Lalu mencubit pipi wanitanya itu dengan gemas. Wis, tenang wae, Sumirah mesti mati nyusul ramanening neroko, sudah, tenang saja. Sumirah pasti mati, dan bertemu ayahnya di neraka. Gendis tersenyum puas. Sejak kecil dia memang sangat membenci Sumirah yang anak orang kaya dan sudah sangat cantik walau masih belia. Iri dan dengki hati Gendis sudah tertanam sejak pertama kali Gendis bertemu dengan Sumirah sewaktu kecil. Waktu Gendis berusia 6 tahun, dirinya diajak sang bapak untuk bertemu dengan juragannya, Juragan Kuncoro yang terkenal kaya dan dermawan untuk mengambil upah karena sudah selesai memanen hasil sawah milik juragan. Saat itulah Gendis melihat Sumirah yang tengah memakan buah anggur. Tahun 1821 buah anggur adalah buah yang sangat mahal, hanya bisa dimakan oleh para nonik Belanda dan juragan pribumi yang kaya. Gendis kecil yang kumal menatap dari atas sampai bawah penampilan Sumirah yang cantik, bersih dengan pakaian ala anak-anak Belanda. Gendis mengepalkan tangannya lalu berbalik menatap dirinya sendiri yang hanya memakai pakaian warga pribumi yang kumal. Semenjak itulah Gendis iri, dengki. Kenapa dirinya tidak menjadi anak juragan? Kenapa bapaknya harus miskin? Gendis dan bapaknya pulang setelah mendapatkan haknya, sekaligus Gendis diberikan bungkusan plastik besar yang entah apa isinya. Gendis membuka bungkusan sesampainya di rumah. Ternyata isinya buah anggur dan pakaian yang mirip dipakai oleh Sumirah. Bapak Gendis sangat bahagia dan menyuruh anak perempuannya itu mencoba pakaian pemberian dari juragannya yang dermawan itu. Pakailah Gendis. Pasti kamu sangat cantik pakai pakaian ini. Ibu Gendis membantu memakaikan baju pemberian dari juragan Kuncoro ke tubuh anak perempuannya. Akan tetapi Gendis justru menolak lalu menginjak-injak pakaian tersebut. Aku ora doyan nganggo kelambi bekas Sumirah, biung. Tumbas wae sing anyar. Aku tidak sudi pakai pakaian bekas dari Sumirah ibu, belikan aku pakaian yang baru saja. Iki anyar, enduk. Udu bekas. Isi wangi plastik. Ini baru, nak. Bukan bekas, masih bau plastik. Pokok aku emoh, biung. Aku rasudi nganggo bekas Sumirah. Gendis mendorong ibunya hingga terjengkang. Sang bapak yang emosi karena melihat sikap tak hormat dari anaknya akhirnya menampar pipi Gendis. Ibunya hanya diam tak menolong karena paham kalau suaminya marah dengan kelakuan Gendis yang memang kelewatan. Rak usah dinggo kelambine, ko tak weh kesulastri wae adikmu, kowe ra usah kelambenan. Dasar anak kurang ajar, tak bersyukur. Tidak usah dipakai bajunya, nanti dikasihkan Sulastri saja adikmu, kamu tidak usah pakai baju sekalian. Gendis kecil memegang pipinya lalu menatap sang bapak dengan tatapan menantang. Kenopo bapak kere? Kenopo biung kere? Sesuk nek aku is gede, rasudi dadi wong kere koyo sampean, ora sudi. Kenapa bapak miskin? Kenapa ibu juga miskin?
Besok kalau saya sudah besar, tidak sudi jadi orang miskin seperti kamu, aku tidak sudi. Gendis berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk muka bapaknya. Setelah meluapkan seluruh emosinya, Gendis melangkahkan kaki kecilnya untuk masuk ke kamar dan merebahkan badannya di dipan yang beralaskan karpet dari anyaman daun pandan. Gendis kecil menangis sambil mengepalkan tangannya dan bersumpah akan menjadi kaya dan cantik seperti Sumirah. Hei, kau melamun? Ayo kita tidur, sudah malam. Besok kita akan mendengar berita kematian Sumirah. Perkataan Permana membuyarkan lamunan Gendis. Gendis tersenyum manis, lalu memeluk manja tubuh Permana. Terima kasih, Kang Mas. Aku harap si Sumirah benar-benar mati. Mendengar perkataan Gendis menyumpahi Sumirah, Permana tak marah namun justru memeluk erat tubuh perempuan yang hanya berbalut kain jarik itu lalu menggendongnya ke kamar. Bilang ingin istirahat, tapi nyatanya Permana kembali merasakan nikmat dunia bersama Gendis. Bagi Permana tubuh milik Gendis selalu menantang kegagahan dirinya. Di rumahnya, Sumirah yang merasa kepanasan terbangun dari tidurnya, dirinya kaget karena api sudah mengelilingi dirinya. Nyai Aminah yang terbangun juga tidak kalah kagetnya. Astagfirullah, kebakaran, enduk. Kita harus segera keluar, enduk. Cepat! Satu persatu kayu penyangga atap jatuh terbakar, Sumirah dan Nyai Aminah berusaha keras melarikan diri dari kepungan api. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Salah satu kayu yang terbakar menimpa tubuh Nyai Aminah. Sumirah berusaha menolong, tetapi kayunya terlalu kuat bahkan wajah milik Sumirah sudah terluka. Nyai Aminah meringis menahan panas dan sakit di punggungnya. Dalam keadaan sekarat, Nyai Aminah komat-kamit sambil menutup matanya, tiba-tiba langit menjadi mendung dan turun hujan dengan derasnya. Warga terkejut tapi senang secara bersamaan, api yang membakar rumah Nyai Aminah telah padam. Warga segera menolong Sumirah dan uaknya. Mendekatlah enduk. Setelah berhasil keluar dari rumahnya, Nyai Aminah mengulurkan tangannya hendak memegang tangan Sumirah. Keponakan yang sudah dia anggap seperti anak kandungnya itu. Bersabarlah enduk. Kamu jangan dendam dan jangan sampai berpaling dari Tuhan. Nyai Aminah meninggal saat itu juga setelah mengucap kata terakhirnya, lukanya sangat parah. Tubuh tuanya tak mampu menahan lagi rasa sakit. Uak! Aku kudu urip kalih sopo melih uak. Uak, saya harus hidup dengan siapa lagi? Sumirah menangis terseduh-seduh. Pikirannya terlalu sakit untuk mampu berpikir secara jernih. Dia kehilangan segalanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Di rawa ireng Nyai Mutik tengah berbincang dengan Kanjeng Ratu yang telah menjelma menjadi perempuan yang sangat cantik. Kenapa Kanjeng Ratu tidak menolong, Sumirah? Nyai Mutik bertanya, karena setahu dirinya Sang Ratu sangat menyukai Sumirah. Tapi kenapa ratunya itu justru diam saja saat mengetahui keadaan Sumirah yang mengenaskan? Sang Ratu menatap hamparan danau yang airnya sangat jernih. Danau itu adalah rawa ireng, tapi berubah menjadi danau indah tatkala Sang Ratu mengubah dirinya menjadi manusia. Karena masih ada Tuhan di dalam hatinya, Mutik. Sumirah kini tinggal di gudang padi milik Nyai Aminah karena bangunan utama rusak parah. Beruntung si jago merah tak sampai melahap gudang padi yang terletak di belakang rumah uaknya tersebut. Sumirah bertahan hidup dari hasil mengais sisa-sisa harta benda milik uaknya. Perut milik Sumirah berbunyi, pertanda minta diisi. Sumirah melahap nasi jagung yang tadi dia beli di pasar. Uang dari hasil menjual perhiasan milik Nyai Aminah yang tak sengaja dia temukan di reruntuhan rumah sudah hampir habis untuk menyambung hidupnya selama sebulan ini. Bukan niat Sumirah hanya ingin menghabiskan harta uaknya, dirinya berusaha mencari rezeki dengan cara menawarkan tenaganya kepada penduduk, tapi entah kenapa semua menolak dirinya. Ada yang merasa ketakutan jika bertemu dengannya, tapi kebanyakan dari mereka menatap jijik mukanya yang rusak karena luka bakar waktu itu. Hidung mancungnya kini sedikit pesek karena banyak dagingnya yang berkoreng dan terkelupas. Mata kanannya sedikit kabur. Serta hampir separuh dari mukanya terdapat bekas luka bakar. Bagi mereka yang baru mengenal Sumirah tidak akan percaya jika dia dulunya adalah wanita tercantik di desanya. Wah, Sumirah kangen, bulir air matanya mengalir di pipinya. Sumirah meratapi nasibnya yang begitu hina di mata manusia.
Sumirah tak menyangka dirinya yang masih berusia 20 tahun harus berakhir dengan sangat mengenaskan. Sumirah menghapus dengan kasar air matanya, menghabiskan segera makanannya karena dirinya akan mencuci di sungai. Sumirah terseok-seok membawa tubuhnya ke arah sungai. Setiap orang yang berpapasan dengannya selalu membuang muka. Sumirah hanya bisa menundukkan wajahnya yang sudah dia tutup dengan selembar kain dalam-dalam. "Heh, demit borok, minggat kowe, ojo ngumbahining kali kene, gawe banyune mambu. Heh, hantu koreng, pergi kamu dari sini, jangan cuci baju di sungai ini. Nanti airnya bau." Seorang gadis mendorong tubuh Sumirah yang tengah membawa ember yang terbuat dari anyaman bambu dari arah belakang. Baju kotornya tumpah seluruhnya di atas tanah. Sumirah terduduk, matanya menatap tajam si perempuan yang mendorongnya. "Ngopo melerok-melerok matamu, nantangi ha? Ngapain matamu melotot? Nantang kamu?" Terlihat si perempuan menendang tubuh kurus Sumirah hingga tengkurap. Lalu dirinya melangkahi tubuh Sumirah sambil tertawa mengejek diikuti kelima teman sebayanya. Sumirah mengepalkan tangannya. "Lestari." Sumirah menyebut pelan nama si perempuan yang menghina dirinya. Lestari adalah adik dari Permana, mantan suaminya. Sifatnya tak jauh berbeda dengan sang kakak, angkuh, sombong dan merasa berkuasa dengan harta yang dimiliki oleh Sumirah. Lestari beranggapan bahwa Permana sang kakaklah yang kaya, sementara Sumirah hanya menumpang hidup di tempat sang kakak. Serta yang paling membuat Lestari membenci Sumirah tentu saja karena dia adalah perempuan yang sangatlah cantik. Itulah mengapa dirinya sangat senang tatkala mengetahui jikalau Sumirah sudah menjadi si buruk rupa. Lestari bahkan yang menyebarkan fitnah jika penyakit Sumirah akan menular kepada gadis-gadis yang lain sehingga Sumirah dikucilkan. Sumirah memungut satu persatu bajunya yang berserakan di tanah. Lalu melangkahkan kakinya ke hilir sungai yang semakin jauh dari pemukiman warga. Lestari masih terus menatapnya dan tidak mengizinkan dirinya mencuci pakaian di sungai ini. Terengah-engah Sumirah melangkahkan kakinya ke arah sungai demi bisa mencuci pakaian miliknya. "Ah!" Tiba-tiba rambut kusut Sumirah ditarik paksa oleh seseorang. Di tengah rasa perih di kepalanya, mata Sumirah berusaha mencari siapa pemilik tangan tersebut. "Permana ah," Sumirah mendesi saat tahu siapakah gerangan yang telah membuatnya sakit seperti itu. "Apa lihat-lihat? Dasar perempuan buluk, bau dan sundal." Tubuh Sumirah terpelanting saat dengan kasar Permana melepaskan tangannya dari rambut mantan istrinya itu. Sumirah tidak menanggapi ocehan Permana dan memilih untuk membuang wajahnya. Wanita itu sungguh jijik dengan lelaki yang sedang berdiri di hadapannya itu dengan angkuhnya. "Woi wanita hina, cium kakiku sekarang, dengan begitu aku akan membiarkanmu hidup." Selesai berkata Permana dengan angkuhnya meludahi kepala Sumirah yang ada di bawahnya itu. "Keparat! Tak puaskah kamu melakukan itu kepadaku? Tak puaskah kamu mengusirku dari rumah bapakku dan sekarang kamu menghinaku seperti ini? Kamu benar-benar manusia tak punya hati." Sumirah meluapkan emosinya sambil menahan air mata yang hampir tumpah itu. Setidaknya, Sumirah tidak ingin terlihat lemah dan mengemis di hadapan lelaki yang telah membuat hidupnya hancur tersebut. Permana mengangkat tangan kanannya dan tak menunggu waktu lama ada 10 lelaki mengelilingi Sumirah yang terduduk di atas tanah. "Lakukan seperti yang aku perintahkan tadi." Permana memberikan instruksi kepada anak buahnya. "Ah!" Sumirah melawan saat bajunya dirobek paksa oleh anak buah Permana. "Brengsek kamu Permana. Apa yang kau lakukan padaku? Tak puaskah kamu menyiksaku, Permana?" Permana mengangkat sebelah tangannya, para anak buahnya menghentikan aksi mereka. Dia mendekati Sumirah yang berusaha menutupi kembali tubuhnya yang sebagian telah terbuka. "Ah!" Sumirah menjerit kesakitan dengan tangan memegangi rambutnya yang ditarik oleh Permana. Permana melotot tepat di mata Sumirah sambil tersenyum mengejek. "Kamu harus mati Sumirah. Gendis tak suka jika kamu tetap hidup. Aku ingin Gendis bahagia, jadi kamu harus mati, dengan syarat aku akan membuat kamu mati perlahan." Permana tertawa puas melihat wajah Sumirah. "Ah!" Sumirah kembali menjerit saat Permana menempeleng kepalanya. Permana menganggukkan kepalanya pertanda agar mereka kembali menyiksa Sumirah. Sumirah dijamah secara bergantian oleh 10 anak buah Permana,
Sementara Permana tertawa terbahak-bahak menyaksikan Sumirah tersiksa. Tubuh Sumirah lebam karena berkali-kali ditendang dan dipukul, bahkan anjing pun lebih mereka hargai daripada Sumirah. Wajah Sumirah penuh luka, hidungnya mengalirkan darah. Pakaiannya terlepas seluruhnya. Kehormatannya dirampas dengan cara yang sangat hina. Permana, suara serak Sumirah masih terdengar. Permana mengarahkan pandangannya ke salah satu anak buahnya. Detik itu juga kepala Sumirah dihantam batu, darahnya mengalir. Tubuh Sumirah ambruk begitu saja di atas tanah. "Hei, kok batunya kecil, Jo? Kurang besar. Buat supaya kepala Sumirah hancur." Permana melotot ke arah Pak Ijo karena memukul kepala Sumirah hanya dengan batu sebesar genggaman tangannya. Batunya berat juragan. Lagi pula Sumirah juga sudah mati. Kasihan kalau mayatnya hancur. Nanti kualat loh juragan. "Halah, kamu itu penakut. Tidak akan kualat. Cepat ambil batu itu." Pukul Sumirah sampai kepalanya hancur. Paijo menggelengkan kepalanya, menolak permintaan juragannya yang menurutnya sudah keterlaluan itu. Karena perintahnya tak dituruti oleh Paijo dan anak buahnya yang lain, Permana akhirnya bangkit dari duduknya, lalu mengangkat batu sebesar kepala manusia dewasa. Saat hendak mengarahkan batu tepat di kepala mantan istrinya, tiba-tiba langit gelap gulita, petir menyambar dan hujan turun dengan derasnya. Permana meletakkan dengan kasar batu yang telah dia angkat di sebelah kepala Sumirah. "Kalian, ayo balik, hujan." "Siap, juragan." Permana dan anak buahnya berlari menerobos hujan yang turun dengan sangat derasnya. Ternyata Sumirah masih hidup. Tangannya berusaha menggapai sesuatu, suara seraknya terdengar memohon serta memanggil sebuah nama. "Kanjeng Ratu, tolong saya." Suara guntur saling bersahutan. Hujan deras menari bersama sang angin. Tangan Sumirah berusaha menggapai sesuatu, seluruh badannya mati rasa. Pandangan matanya semakin memudar. Ditambah dengan guyuran hujan yang bagai ribuan jarum jatuh dari langit tepat di atas kulitnya yang terluka dan penuh memar itu menyempurnakan rasa sakit yang diderita oleh sang wanita yang dikhianati oleh lelaki yang selama ini menjadi lintah menyedot habis harta dan juga kebahagiaannya. Sumirah terus menggaungkan nama sosok yang diharap dapat mengangkatnya dari penderitaannya saat ini. Tak lama sesosok pria melangkah ke arahnya, itu adalah hal terakhir yang dia lihat sebelum kesadarannya menghilang. Sang pria menutupi tubuh polos Sumirah dengan selembar kain jarik bermotif emas lalu membopongnya menembus derasnya hujan, membawanya ke tempat di mana Sumirah memanggil nama ratunya, penguasa Rawa Ireng. Sang ratu yang berwujud seekor ular mengelilingi tubuh Sumirah yang tergeletak di sebuah meja batu. Sang ratu mendesis dan menjulurkan lidah bercabang miliknya. Mata merah delimanya menatap tajam ke arah Sumirah. "Apakah kau begitu putus asa, Cah Ayu? Hingga kau memanggilku, bukan memanggil Tuhanmu?" Sang ratu menjulurkan lidahnya yang bercabang ke tubuh Sumirah. Perlahan Sumirah tersadar dari pingsannya. Awalnya Sumirah kaget melihat kembali sang ratu yang berwujud ular putih raksasa, tapi perlahan Sumirah terisak. Suara seraknya semakin membuat tangisnya terdengar pilu. "SSSST, menengocah Ayu, ojo nangis meneh, kowe caluk opo? Bakalan tak tulungi kekarepanmu." "Diamlah anak cantik, jangan menangis lagi, kamu minta apa, aku akan membantu semua keinginanmu. Tolong saya Kanjeng Ratu." "Kau ingin aku menolong untuk apa, Cah Ayu?" Sumirah diam, bingung bagaimana cara menjelaskan tentang keinginannya kepada Ratu Penguasa Rawa Ireng di hadapannya saat ini. Sang Ratu mendekatkan kepalanya ke wajah Sumirah, mencari tahu isi hati sesungguhnya dari anak manusia yang ada di depannya. Mencari kepastian sebelum dirinya benar-benar membantunya, mencari kepastian apakah benar-benar sudah tidak ada Tuhan di dalam hati Sumirah. "Jika aku membantumu, apa yang akan kau berikan padaku sebagai balas budi, Sumirah? Apa yang Kanjeng Ratu inginkan dari saya? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi selain nyawa saya." Sumirah menunduk, karena dia memang tak punya apa-apa lagi untuk dipersembahkan kepada penguasa Rawa Ireng di depannya. "Kau ingin lepas dari guna-guna Wan Setunggal bukan, Sumirah?" Wajah Sumirah mendongak tak percaya menatap wajah sang ratu, kenapa dia bisa tahu keinginannya. "Lalu kau ingin menjadi cantik lagi kan, Cah Ayu? Seperti Mutik?" "Benar Kanjeng Ratu."
Sumirah menjawab dengan terbata-bata karena tidak menyangka jika penguasa Rawa Ireng itu tahu semua isi hatinya. Kanjeng Ratu menjulurkan lidah bercabangnya ke arah perut Sumirah. "Berikan aku keturunanmu, maka akan aku kabulkan permintaanmu." "Keturunan? Maksud Kanjeng Ratu?" Sumirah sungguh tak paham dengan apa yang dimaksud dengan keturunan. Dirinya mandul karena selama 4 tahun tidak mampu mengandung benih dari mantan suaminya. "Kau sedang mengandung Sumirah. Kau mengandung anak dari Permana. Berikan keturunanmu padaku, maka akan aku kabulkan permintaanmu." Sumirah otomatis memegang perutnya. Dia tidak tahu kalau dirinya tengah mengandung benih Permana, buah hati yang dia tunggu-tunggu selama 4 tahun. Anak adalah yang menjadi alasan kenapa dirinya dicerai, karena dituduh mandul. Apakah dia tega anaknya dimakan oleh penguasa Rawa Ireng demi membalas dendam kepada Permana, ayah dari si jabang bayi dalam perutnya? Kanjeng Ratu melingkarkan badannya mengelilingi Sumirah. Kepalanya menyembul lalu bergerak dari arah belakang mendekati pendengaran Sumirah. "Aku tidak akan memakan anakmu, dia akan menjadi wadahku selanjutnya. Dia akan menjadi Ratu Rawa Ireng yang baru, Sumirah. Anakmu tidak akan mati, Sumirah. Justru dia akan hidup abadi sebagai wadah dari jiwaku yang baru." Begitulah cara kami bangsa lelembut Rawa Ireng tetap kekal. Termasuk Mutik, dia juga akan mencari wadah baru setiap 100 tahun sekali, dan akan berganti kulit setiap 10 tahun sekali. Sumirah masih terus diam, memikirkan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Ratu kepadanya. "Apa kamu ragu, Sumirah? Kalau kamu ragu, pergilah dari sini, dan jangan kembali lagi untuk meminta bantuanku." Mendengar suara Kanjeng Ratu yang marah, Sumirah bergegas menjawab tawaran dari Ratu Rawa Ireng di hadapannya. Bagi Sumirah, kesempatan takkan datang 2 kali. "Tidak, saya tidak ragu Kanjeng Ratu, saya hanya bingung, bagaimana cara saya menyerahkan si jabang bayi karena dia masih berada di rahim saya." Sang Ratu menatap tepat di manik hitam milik Sumirah. "Bersumpah setialah padaku, Sumirah. Lalu lupakan Tuhanmu. Niscaya aku akan membantumu. Jadikan aku tuanmu, tempat kamu meminta bantuan, dan serahkanlah nyawamu padaku maka kekhawatiranmu akan sirna. Jadilah kau dayang abadiku, pelayan setiaku, dan lakukan semua syarat yang aku minta darimu, sebagai bukti janji setiamu padaku, Sumirah. Maka apa yang kau mau akan aku wujudkan." Sang Ratu melepaskan lingkaran tubuhnya, kepalanya masih tetap menatap lurus ke mata Sumirah. "Baik Kanjeng Ratu penguasa Rawa Ireng. Saya, Sumirah bersumpah akan memenuhi segala syarat yang Kanjeng Ratu berikan. Saya persembahkan nyawa saya, serta akan menjadi pelayan abadi, dayang setia, dan menjadikan Kanjeng Ratu tuanku selamanya." Setelah Sumirah mengucap sumpah setia, tiba-tiba tubuh Kanjeng Ratu penguasa Rawa Ireng bersinar sangat terang, cahayanya menembus langit malam yang diselimuti mendung pekat. Para warga desa Kalimas keluar dari rumahnya, menatap takjub sekaligus ketakutan dengan cahaya tersebut. Cahaya yang konon hanya muncul jika penguasa Rawa Ireng sedang murka serta akan terjadi hal yang mengerikan. Suara kentongan dari bambu bergegas dibunyikan oleh warga pribumi sebagai pertanda jika hal buruk akan terjadi. "Awas, hati-hati pagebluk, ojo podo metu seko omah, poso mutiho telu dino, ojo podo nyembelih kewan. Hati-hati Ratu lelembut Rawa Ireng ngamuk. Ojo podo metu seko omah telu dino. Omahi siram onganggo uyah segoro. Awas, hati-hati wabah bencana, jangan ada yang keluar rumah, lakukan puasa mutih selama 3 hari, jangan ada yang menyembelih hewan. Hati-hati penguasa Rawa Ireng sedang murka, jangan ada yang keluar rumah selama 3 hari, sekeliling rumah taburi dengan garam laut." Kepala desa dan sesepuh langsung memberi pengumuman dan arahan kepada warganya. Kejadian 200 tahun silam kini terulang kembali. Warga langsung menyebarkan garam di sekeliling rumah mereka, lalu menutup rapat pintu rumahnya. Hal ini juga berlaku di kediaman Permana. Gendis yang ketakutan memeluk erat tubuh lelaki di sampingnya. Anak buahnya sibuk menabur garam di sekitar rumahnya. Wajah Gendis pucat karena ketakutan. "Kang Mas, ono opo iki sakjane? Kang Mas, ada apa ini sebenarnya?" Permana tak menjawab pertanyaan Gendis, dirinya sibuk dengan pikirannya sendiri sambil mengepalkan tangannya. "Sumirah, opo kowe isih urip? Sumirah, apakah kamu masih hidup?"
Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.